Weh, semetan kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Desi. Di tahun 2015, Desi ini baru berumur 18 tahun dan ketika itu, Desi sudah bekerja selama 1 tahun di tempat seseorang yang memang dipercaya oleh orang tuanya. Kita sebut saja namanya Bu D. Nah, Bu D ini satu desa dengan Desi dan juga orang tuanya. Desi adalah anak ketiga dari 3 bersaudara dan Desi ini punya 2 kakak laki-laki. Desi berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Tapi waktu itu semeton, Desi mengaku karena dia ini sering sekali beda pendapat dengan ibunya. Setelah tamat SMP, Desi tidak mau sekolah dan waktu itu Desi bekerja dengan Bu D ini di kota. Nah, singkat cerita, setelah 1 tahun itu ya, Desi bekerja dengan si Bu D ini. Bu D ini kayak mulai sakit-sakitan. Bu D adalah seorang janda dengan 3 anak. Dan suaminya ini memang sudah pergi dengan wanita lain. 3 anaknya si Bu D ini bekerja di luar negeri dan waktu itu memang Bu D cuma tinggal dengan Desi. Desi ini menjadi ART yang sangat disayangi dan juga dimanjakan oleh si Bu D. Tapi waktu itu semeton, Desi mulai melihat ya, hari makin hari Bu D ini mulai kapah gatinya makan dan Bu D juga mulai seperti melihat sesuatu yang tidak kasat mata di rumahnya. Nah, waktu itu Desi mulai takut dong. Dia pun kayak bilang kepada Bu D, kenapa Bu D tidak berobat saja? Nah, waktu itu Bu D bilang, dia ini mendapatkan informasi dari temannya. Konon katanya, ada seseorang nak memutih, kita sebut saja namanya Mr. X, yang berasal dari kota K. Si Mr. X ini konon katanya sangat sakti dan juga bisa mengobati semua penyakit seperti guna-guna, santet, pelet, bebai, dan juga racun Bali. Dan ketika itu ya, menurut Desi, si Mr. X ini sangat terkenal di antara circle pertemanannya si Bu D. Dan karena ini semua tahun akhirnya, Bu D dengan Desi pergi ke tempat si Mr. X ini diantarkan oleh sopir pribadinya Bu D yang padahal memang Bu D sudah berselingkuh dengan sopir pribadinya. Kita sebut saja namanya Pak Wayan. Nah, singkat cerita semuanya, si Bu D, Pak Wayan, dan juga si Desi ini tiba di tempatnya si Mr. X. Dan benar semuanya, waktu itu sangat ramai orang-orang yang memang akan berobat ke tempatnya si Mr. X. Tempat si Mr. X ini mengobati orang-orang dengan tempat tinggalnya itu berbeda. Dan memang lokasinya itu bisa dibilang ya, tempat si Mr. X ini mengobati semua orang yang datang di sana tuh bisa dibilang kayak agak di pelosok gitu loh teman-teman. Kiri kanan tempat mengobatinya ini bisa dibilang masih sangat asri dan jarang sekali ada rumah warga. Waktu itu sebenarnya Desi tuh kayak berpikir, kok seperti ada yang aneh. Tapi karena waktu itu Desi ya cuma mengantar bosnya, dia pun diam. Singkat cerita teman-teman, baru 3 kali Bu D berobat di sana, ternyata Bu D mulai sembuh. Dia tidak pernah lagi merasa sakit kepala dan tiba-tiba Bu D terlihat seperti mulai muda kembali gitu loh. Entah Desi yang memang lebay atau bagaimana, tapi Desi melihat hal seperti ini sebetulnya. Dan ketika itu, setelah 3 kali itu ya, si Desi ini mengantarkan Bu D ke sana. Tiba-tiba Bu D bilang, kalau si Mr. X ini bilang, si Desi ini sepertinya ketempelan jin wanita. Dan jin inilah yang membuat Desi tidak akur dengan ibunya. Dan waktu itu juga semuanya, melalui si Bu D ini, si Mr. X menyebebengkan beberapa hal sensitif yang memang pernah dialami oleh Desi dan juga ibunya. Dan karena ini, Desi tuh kayak, kok gini? Kok bisa-bisanya si Mr. X tahu? Dan waktu itu ya, setelah datang ke-4 kalinya, akhirnya Desi berobat ke tempatnya si Mr. X. Dan waktu itu si Mr. X membaca kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Desi dan apa saja masalah yang memang sudah dialami oleh Desi dengan keluarganya. Ketika itu semua Desi kaget sekali, kok bisa-bisanya si Mr. X tahu. Nah, waktu itu Bu D kan juga mendengar nih apa yang dicelotehkan oleh si Mr. X ini. Bu D mendukung sekali si Mr. X dan juga bilang kepada Desi, Des, kamu berobat saja, ibu takut nanti kamu kenapa-napa. Nanti kalau kamu kenapa-napa, siapa nanti yang ibu D ajak di rumah? Karena itu semua tahun akhirnya ya, karena Desi memang sudah percaya 1.000.000% kepada si Mr. X, dan berikut juga Bu D ini kayak menyodok-nyodokkan si Desi agar mau berobat ya. Akhirnya Desi pun berobat di sana.
Seminggu sekali Desi dengan si Bu D ini akan datang ke tempatnya si Mr. X diantarkan oleh Pak Wayan. Cara si Mr. X ini mengobati ya cuma dengan dilukat, dan juga waktu itu badannya Desi itu kayak dirajah menggunakan konon katanya paice yang dimiliki oleh si Mr. X. Sampai akhirnya setelah itu Desi merasa benar semeton. Ibunya yang tadinya nelpon selalu marah-marah, sekarang setiap nelpon selalu menyanjung dan juga memuji Desi. Intinya ya, keluarganya Desi yang tadinya seperti menyepelekan Desi, sekarang mulai berubah menjadi sangat baik dan juga sayang kepada Desi. Dan karena ini, Desi sangat percaya dengan apapun itu perkataan yang diucapkan oleh si Mr. X ini. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Itu tuh sekitar 1 bulan sama tahun Desi tidak pernah lagi datang ke tempatnya si Mr. X karena memang dia sudah sembuh. Dan waktu itu, Bu D bilang, Bu D akan liburan selama 1 bulan ke luar Bali. Dan memang dibiayai oleh anak-anaknya. Waktu itu Bu D akan liburan dengan beberapa teman-teman arisannya. Nah, otomatis moton, si Desi ini bisa dibilang tidak mau tinggal sendirian di rumah besarnya si Bu D. Dan waktu itu si Bu D bilang, di tempatnya si Mr. X ini kan ada seorang yang memang berjualan makanan di sana. Ternyata yang berjualan makanan ini jatuh sakit sehingga warung di tempatnya si Mr. X ini tidak ada yang menjaga. Kebetulan juga Mr. X sedang mencari buruh dagang. Kebetulan Desi pun mengajukan diri karena konon katanya Desi akan diberikan upah sebesar 130.000 bersih, mendapatkan mes, makan dan juga kendaraan dari si Mr. X. Dan karena ini semeton, Desi pun mengiyakan dan Desi akan bekerja di tempatnya si Mr. X selama bosnya ini berlibur keluar Bali. Singkat cerita, Desi pun mulai berjualan di tempatnya si Mr. X mengobati orang-orang yang datang. Aduh semeton, menurut si Desi ya setiap hari akan ada puluhan mobil yang mengantre dan juga berobat di tempatnya si Mr. X. Ketika itu, Desi dibantu oleh ponakannya si Mr. X, orang perempuan ya, mereka berdua berjualan di sana. Desi berjualan kopi, snack, nasi, dan juga bubur ayam. Itu sangat laris manis. Semua keuntungannya ini didapatkan oleh si Desi dan juga keponakannya si Mr. X. Dan memang si Mr. X yang memberikan modal. Nah, singkat cerita semeton, lambat laun semetonnya si Desi dengan si Mr. X mulai akrab. Dan setiap si Mr. X ini akan pulang bertepatan dengan waktu Desi tutup warung. Dan itu tuh jamnya tidak tentu. Kadang jam 1 dini hari, kadang jam 10 malam. Tapi kalau sepi biasanya Desi akan pulang sekitar jam 8 malam. Dan waktu itu semeton, karena memang ponakannya si Mr. X ini masih sekolah, keponakannya si Mr. X ini akan pulang setiap jam 8 malam dan juga datang jam 2 sore. Nah, lambat laun, kadang-kadang ketika ponakannya si Mr. X ini pulang duluan, kan otomatis Desi akhirnya akan pulang dan juga menumpang di mobilnya si Mr. X walaupun tidak terlalu sering. Tapi saat itu semeton, keng-keng kaden unduke ya. Setiap si Desi ini menumpang mobil di tempatnya si Mr. X ya, yang akan mengantarkan Desi ini pulang ke mes. Dan mes ini memang lokasinya itu ada di rumah ponakannya si Mr. X yang ikut berjualan di tempatnya si Desi itu semeton. Dan jaraknya itu kayak tidak terlalu jauh. Setiap Desi ini menumpang di mobilnya si Mr. X lalu mengucapkan sesuatu yang membuat Desi takut. Dan pelan tapi pasti, apapun itu perkataan-perkataan si Mr. X selalu didengarkan dan juga dipercaya mentah-mentah oleh Desi semeton. Saat itu juga semetonnya Mr. X sering bilang kalau sepertinya Desi ini ketempelan itu, dan itulah yang membuat si Desi ini susah jodoh. Dan keng-keng kaden unduke, apapun itu perkataan yang memang diucapkan oleh si Mr. X, Desi selalu percaya. Sampai suatu ketika, itu tuh mungkin sudah sekitar 2 minggu Desi berjualan di sana. Desi merasa Mr. X ini sangat baik, royal, dan juga sangat perhatian. Dan sekedar informasi semeton, ketika itu Mr. X masih punya anak dan istri. Tapi memang istrinya si Mr. X ini jarang akan membantu si Mr. X
untuk mengobati orang yang datang ke tempatnya dia. Dan istrinya ini memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan anak-anak mereka. Nah, waktu itu seperti biasa, sekitar jam 7 malam ya, ternyata orang yang datang berobat ini sudah habis dan Desi pun tutup warung. Si Desi dibantu tutup warung oleh si Mr. X. Di tempat jualannya si Desi ini ya, di depannya itu kan warung dan di belakang itu ada kamar kecil yang biasanya Desi akan tertidur di sana kalau memang tidak ada orang belanja. Di sana, semeton, saat si Desi ini sudah selesai tutup warung, kan seperti biasa Desi mandi ke belakang, kemudian ganti baju di kamar ini. Kok tiba-tiba saat itu Desi kayak mulai menggunakan bajunya, si Mr. X langsung masuk, kemudian memeluk Desi dari belakang. Ketika itu Desi itu kayak mendengar bisikan dari si Mr. X. Konon katanya, si Mr. X ini mendengar ada yang berbisik dari yang di atas. Kalau Desi ini masih perawan. Dan kalau Desi ini ingin melepaskan apapun itu aura negatif di badannya, Desi harus mau memberikan keperawanannya ini kepada si Mr. X. Dan kengken kaden unduke. Desi percaya. Dan memang waktu itu Desi masih perawan. Yang tahu Desi ini masih perawan ya cuma keluarganya saja. Dan kenapa kok si Mr. X bisa tahu? Dan itulah yang membuat Desi sangat percaya. Akhirnya semeton, di malam itu Desi memberikan keperawanannya kepada si Mr. X. Dan setelah itu ya Desi berpacaran diam-diam dengan si Mr. X. Yang walaupun Desi tahu kalau si Mr. X ini punya anak dan juga istri. Hampir setiap hari saat ponakannya Mr. X sudah pulang dan juga istrinya tidak ikut ke tempat itu untuk mengobati orang, Desi akan dipaksa untuk melayani si Mr. X. Kadang-kadang di mobilnya Mr. X dan juga kadang-kadang di kamar kosong yang memang ada di belakang warung. Dan anehnya semeton, ketika itu sebenarnya Desi itu merasa ada penolakan, tapi setiap Desi ini menolak dengan halus. Si Mr. X selalu bilang, kalau kamu tidak mau melayani saya, kamu pasti akan sakit lagi, kamu pasti akan ketempelan lagi, dan kamu pasti akan menderita seumur hidup. Karena Desi takut banget, dan dia waktu itu juga tidak berani mengatakan ini kepada siapapun. Berkali-kali selama 3 minggu ke depan, Desi terus melayani si Mr. X. Waktu itu Desi merasa sangat tertekan, dia takut, dia bingung apakah ini benar. Nah, waktu itu akhirnya Bu D pun pulang dari luar Bali dan juga Desi ditelepon, dan dengan alasan ini semeton, Desi pun akhirnya selesai berdagang di sana dan kemudian ikut kembali dengan Bu D dan juga melayani Bu D lagi. Ketika itu Mr. X bilang, kalau sampai si Desi ini jauh dari dia, si Desi akan kene lagi, gitu lagi, sakit lagi, ketempelan. Pokoknya banyak sekali pete-pete aneh yang diucapkan oleh si Mr. X. Tapi karena si Desi ini sudah kadang takut disentuh lagi oleh si Mr. X, dia mengabaikan itu semua. Tapi dia tuh juga berpikir, apa jangan-jangan memang benar seperti itu. Saat itu Desi takut semeton, jangan sampai kalau dia ini tidak bertemu lagi dengan si Mr. X atau tidak berpacaran lagi dengan Mr. X, dia takut ketempelan lagi, dia juga takut sakit lagi, dan dia juga takut sekali jangan sampai. Karena yang memang menyenangi si Mr. X ini yaitu beliau marah kepada dia, hubungannya dengan keluarganya akan hancur lagi. Tapi karena sudah saking trauma dan juga takutnya, Desi pun mengabaikan semuanya dan juga pasrah. Tapi anehnya semeton, setelah beberapa minggu Desi tidak bertemu lagi dengan si Mr. X, Desi merasa tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan bahkan dia merasa ya, ketakutan yang selama ini dia pendam, merasa frustasi dan juga rasa tertekan yang dia pendam, itu mulai berkurang dan hidupnya jauh kembali normal semeton. Di awal-awal ya, ketika Desi ini tidak datang lagi ke tempatnya si Mr. X berkali-kali nelpon dan juga mengirim pesan. Banyak sekali ancaman-ancaman spiritual yang dilontarkan oleh Mr. X. Katanya kalau si Mr. X ini tidak berpacaran dengan Desi lagi, Desi nanti akan sakit lagi, ketempelan, dan juga banyak sekali pokoknya hal-hal aneh. Tapi waktu itu Desi makin tertekan sampai akhirnya dia pun menceritakan ini semua kepada Bu D. Dan ketika itu Bu D kaget sekali. Dan ternyata setelah Desi ini menceritakan apa yang dia alami ya, Bu D menceritakan juga saat si Bu D ini berobat ke tempatnya si Mr. X, dia sering mendengar gosip-gosip yang aneh tentang Mr. X. Ada beberapa orang-orang yang datang ke sana mengaku pernah tidur dengan si Mr. X dan juga banyak sekali. Pokoknya
berita-berita negatif yang simpang siur tentang si Mr. X ini. Tapi karena Bu D itu merasa, tidak mungkin lah orang sebaik itu, orang sesakti itu, orang sesuci itu akan melakukan itu. Makanya Bu D mengabaikan itu. Tapi ternyata setelah Desi menceritakan semuanya, Bu D meminta maaf. Dan akhirnya saat itu ya, si Desi ikut dengan Bu D terbang keluar Bali. Karena dari tahun itu sampai tahun 2022, Bu D menetap di luar Bali. Dan setiap Bu D pulang ke Bali, Desi akan ikut juga dengan Bu D. Nah, setelah kejadian ini sebetulnya Desi tuh merasa kayak, kok kini? Kenapa waktu itu dia mau dimanfaatkan oleh si Mr. X ini dengan iming-iming kargelem kone, ketempelan ini, ketempelan itu, hanya karena si Mr. X bisa membaca pikirannya si Desi. Dan ternyata juga saat awal-awal si Desi ini mengantarkan Bu D ke sana, ternyata Mr. X ini sempat bertanya-tanya kepada Bu D, si Desi dari mana, kenapa sakitnya, dan banyak sekali informasi yang memang dikorek oleh si Mr. X kepada Bu D. Dan melalui informasi itulah kayak dikembangkan lagi si Mr. X untuk mencuci pikirannya si Desi sehingga Desi percaya dengan dia semata. Menurut Desi ya, si Mr. X ini sering sekali menipu siapapun yang datang di sana yang menurut dia cantik dan akan tidur dengan dia. Dan anehnya, semua korban-korbannya ini tidak ada yang berani speak up karena mereka takut nanti akan dicap menjadi wanita yang kotor, termasuk dengan si Desi. Sekarang tahun Desi belum menikah dan masih tetap bekerja di tempatnya si Bu D. Desi sudah punya pacar dan memang sudah ada rencana menikah sekitar 1 tahun lagi. Tapi trauma ini, rasa sakit hati ini masih dipendam oleh si Desi. Dia berharap semoga Mr. X mendapatkan karmanya dan semoga apapun yang dialami oleh si Desi tidak akan pernah dialami oleh Semeton atau siapapun wanita di luar sana. Dulu Desi berpikir kalau ada orang-orang yang berbaju putih-putih, umpama jadi apa gitu ya, orang-orang suci gitu loh, Semeton, mereka tidak mungkin akan melakukan hal seperti ini. Karena ini kan bertentangan dengan ajaran agama kita. Tapi ternyata tidak, Semeton. Semua orang bisa melakukan hal seperti ini, ya karena mereka masih manusia biasa gitu loh. Nah, untuk Semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, bagaimana? Kalian percaya nggak sih? Atau kalian pernah sih mendengar kisah-kisah seperti ini? Dan untuk Desi, sukses semua banget untuk ceritanya. Dan semoga kedepannya Desi bisa sembuh dari luka dan juga trauma ini. Terus Semeton, bagaimana Semeton? Coba komen yuk, kita bahas di kolom komentar. Untuk Semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses semua banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!